الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وعلى آله وصحبه وجنوده وأنصاره إلى يوم الدين. أما بعد. Saudaraku kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah Masjid Jami Al-Akhyar yang insyaallah semoga kita senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukurillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah takdirkan kita bisa melaksanakan kewajiban kita salat zuhur berjamaah di Masjid Al-Akhyar ini, dan kita isi sesudah salat fardu ini dengan kegiatan ta'lim, mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya insyaallah kedua hal ini akan bisa menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana kita maklum, saudara kita saat ini wabil khusus yang berada di Cianjur, Jawa Barat, sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan musibah, yaitu gempa bumi 5,6. Tentunya kita pun merasakan, di Jakarta kita merasakan getarannya, dan kita sebagian besar ada yang keluar dari rumahnya, dari gedung kantornya, meninggalkan kantornya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan kendaraannya karena takut akan musibah ini. Dan memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan musibah yang menimpa kita bisa jadi ia merupakan ujian dari Allah, bisa jadi ia menjadi peringatan dari Allah, bisa jadi ia menjadi azab dari Allah karena kemurkaan Allah. Yang pertama, musibah merupakan ujian dari Allah, apapun jenis musibahnya, apakah itu gempa bumi, banjir, tsunami dan sebagainya, bisa jadi ini ujian dari Allah kepada orang-orang yang beriman. Ahasiban nasu ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah mengatakan, apakah mereka mengira, menyangka bahwa sesudah mereka mengaku beriman kepada Allah lalu mereka tidak diuji oleh Allah? Tidak. Setiap orang beriman pasti diuji oleh Allah, dan ujian itu ada kalanya mengenakan, ada kalanya tidak mengenakan. Tapi orang beriman, kata Nabi, memiliki dua hal yang menjadi penangkal atau menjadi solusi dari ujian itu. Kata Nabi, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh hebat orang beriman itu, apapun yang dialaminya, baik itu yang enak atau tidak enak, kullahu lahu khair, baginya semuanya adalah baik-baik saja. Betul? Ketika diuji oleh Allah dengan yang enak, kenikmatan, jabatan, karir, harta yang cukup, penghasilan yang lumayan, mereka bersyukur kepada Allah. Apabila diuji dengan sesuatu yang tidak enak, termasuk musibah apapun namanya, dia bersabar. Dan Allah mengingatkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman,
mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Di surat Al-Baqarah masih sambungan ayat yang tadi di 155-nya, walanabluwannakum, dan pasti kami akan menguji kalian. Kalimatnya menggunakan fiil yang di depannya ada lam taukid. Dalam bahasa Arab ada lam taukid, artinya pasti kami akan menguji kalian. Ada nun taukid, ada lam taukid, ada dua kalimat penekanan. Artinya Allah benar-benar pasti akan menguji kita, pasti akan menguji kita. Dengan apa? Bisyai'in minal khauf, dengan sesuatu, pertama kekhawatiran, ketakutan, cemas, dengan berita-berita atau prediksi. Apalagi ini Jakarta Utara diprediksikan, sudah viral ya, terutama yang di pesisir, akan ada rob di tanggal 22 sampai tanggal 28. Itu yang saya terima informasinya. Sekarang udah kelihatan ada banjir ya. Rumah saya di Sunter Agung, di depan situ sudah ada kelihatan genangan-genangan air. Wal khauf bisyai'in minal khauf, rasa ketakutan, kekhawatiran. Wal ju', takut lapar. Wal yakhsi minal amwal wal anfus, takut dikurangi hartanya dan jiwanya. Seperti kejadian kemarin, dalam waktu hanya beberapa detik ya, goncangan itu bisa menghancurkan ribuan rumah bergeser, dan tidak 100 orang lebih ya, yang sudah 200 saat ini yang kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam waktu hitungan detik saja. Bisyai'in minal khauf wa naqsi minal amwal wal anfusi wath thamarat. Tetapi Allah memberikan solusi, wa basyiris sabirin, berikan kabar kepada mereka, kabar gembira kepada mereka, alladzina idza asabatkum musibah, yaitu apabila mereka ditimpa musibah, berikan kabar kepada orang-orang yang sabar. Apabila diuji oleh Allah dengan musibah seperti itu misalnya, qalu, mereka segera mengatakan, inna lillah, sungguh kami adalah milik Allah. Jangankan harta kami, rumah kami, kendaraan kami, bahkan nyawa kami pun adalah milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan sungguh pasti kita cepat atau lambat, besok atau lusa, sakit atau tidak sakit, ada gempa atau tidak ada gempa, pasti akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman itu ketika diuji oleh Allah dengan musibah apapun, dia mengatakan ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bisa jadi dia merupakan peringatan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang kadang-kadang dia beriman, kadang-kadang dia ibadah, tapi kadang-kadang juga dia maksiat. Tergantung yang ngajak dah. Kalau ngajak ke masjid, dia ke masjid. Kalau ngajak mabuk, dia mabuk. Tergantung yang ngajak. Nah, orang yang begini ini sama Allah diingetin, diperingatkan dengan musibah, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tentunya ingat dengan surat Al-Anfal ya, ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqu fitnatan la tusiban ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah engkau kepada sebuah bencana, pada sebuah musibah apapun namanya, yang tidak hanya menimpa pada orang-orang yang berbuat zalim saja, orang-orang yang bikin maksiat saja, yang tidak berbuat zalim pun kebagian kena dampaknya. Buktinya Cianjur saat ini, walau alam, kita nggak tahu ada apa kok Allah menegur Cianjur. Ini ada saudara kita nih yang tinggal di Cianjur nih ya, Masya Allah. Ada apa? Mungkin kalau kata Ebit Ade, mungkin Tuhan sudah mulai bosan melihat tingkah kita yang bangga dengan dosa-dosa. Bisa jadi diingatkan oleh Allah. Bisa juga terjadi ada kekufuran atau kemusyrikan yang terjadi di sana, atau kemaksiatan yang dilakukan oleh sebahagian orang, dan yang lainnya diam, tidak mau amar ma'ruf dan nahi mungkar, dibiarkan saja itu
Karena itu Allah tidak lihat ini rumah siapa, ini tempat ibadah atau tempat maksiat. Bahkan pesantren, ada forum komunikasi untuk pesantren, saya membaca tidak kurang dari 30 pesantren lebih yang terkena dampak. Bahkan ada satu pesantren yang santrinya 20 orang meninggal dunia karena tertimpa musibah itu. Ada satu pesantren, belum lagi data-data yang lainnya. Artinya kalau musibah itu sudah datang, nggak pandang bulu yang ahli ibadah, yang ahli maksiat sama rata. Karena itu tugas kita adalah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kata Nabi, idza ra'al minkum munkaran, jika kalian melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadi. Kalau mampu, rubah dengan tangannya, dengan power, dengan kekuasaannya. Kalau nggak mampu, bilisani, dengan lisannya, bicara, ngomong. Kalau nggak mampu juga, fabiqalbihi, dengan hatinya. Minimal hatinya benci, tidak suka dengan kemungkaran itu. Itulah selemah-lemahnya iman. Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga, bisa jadi musibah itu merupakan azab bagi orang-orang yang berbuat zalim. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Kami tidak akan mengazab sebuah negeri, sebuah kampung, kecuali penduduk kampung itu telah berbuat zalim, telah melanggar apa yang sudah Allah tentukan. Allah tegaskan dalam surat Al-A'raf ayat 96, Al-A'raf 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andaikan sebuah negeri, sebuah kampung, sebuah daerah, penduduk di daerah itu, di negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, kami bukakan pintu-pintu keberkahan yang datangnya dari langit dan bumi. Masya Allah. Contoh yang hari ini menyelenggarakan Piala Dunia, Qatar. Saya pernah ke sana. Kawan saya di pesantren pun pernah bekerja di sana. Subhanallah. Di sana tuh bayi yang baru lahir saja sudah dijamin, mau sampai S3 dijamin. Saking kayanya Qatar. Masya Allah. Kita saksikan kemarin pembukaannya aja, pembacaan kalam ilahi surat Al-Hujurat. Masya Allah, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum. Ini ayat yang sifatnya universal. Kami jadikan kalian dari laki-laki dan perempuan. Artinya tidak ada LGBT. Ya kan? Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku bangsa li ta'arufu, untuk saling kenal mengenal. Dibacakan di pembukaan acara Piala Dunia. Masya Allah, tabarakallah. Andaikan penduduk sebuah negeri beriman, bertakwa kepada Allah, kami bukan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Walakin, akan tapi, walakin kadzabu, jika mereka mendustai Allah, ingkar kepada Allah, kufur atas nikmat Allah, melakukan kezaliman, kemaksiatan, dan itu dibiarkan, fakhadnahum bima kanu yaksibun, kami hukum mereka karena kelakuan mereka. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Artinya perbanyak istighfar. Dan jangan lupa ada doa di surat Al-Baqarah yang terakhir, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan engkau hukum kami, jangan engkau siksa kami, jangan engkau azab kami karena dosa-dosa kami, ya Allah. Perbanyak istighfar, introspeksi, muhasabah. Ada apa? Mengapa Allah kirimkan musibah ini? Dan tentunya sambil berdoa. Doanya bagaimana? Allahumma ajirhum fi musibatihim. Coba sama-sama, Allahumma ajirhum fi musibatihim. Ya Allah, berikanlah pahala bagi yang terkena musibah. Kemudian gantikan ya Allah apa yang sudah hilang dengan yang lebih baik. Insya Allah Allah gantikan yang sudah hilang, bangunan-bangunan yang sudah hancur, Allah gantikan dengan yang lebih baik. Kan kita sudah sering baca ayatnya, inna ma'al usri yusra, di balik kesulitan akan ada kemudahan, asalkan fa idza faraqta fansab wa ila rabbika faraqab.
berdoa kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah. Doa, dan kita di samping doa jangan lupa ada hal yang wajib kita lakukan, mendoakan mereka. Itu sudah pasti. Sejak awalnya kejadian itu saya langsung tuh pimpin di Sunter, langsung mendoa, ayo kita bacakan doa mereka. Yang kedua di samping doa adalah dana. Doa dan dana. Bantu mereka. Orang mukmin itu akan merasakan sakit seperti satu tubuh. Yang satu sakit, yang lain akan merasakan sakit. Cianjur kena musibah, kita pun merasa, ya Allah, bagaimana andaikan kita yang terkena seperti itu. Allahu Akbar, na'udzubillah min dzalik. Rasakan penderitaan mereka. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Sungguh Allah akan menolong hambanya ketika dia mau menolong hambanya yang lainnya. Artinya ada kepedulian. Kalau sesuai dengan Pancasila kan sila yang kedua, kemanusiaan, betul? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Bantulah mereka, ulurkan tanganmu. Ingat surat Al-Baqarah ayat pertama, kedua, seterusnya, alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi hudadil muttaqin. Siapa dia? Alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tidak cukup yuqimunas shalah, orang bertakwa itu tidak cukup hanya mendirikan salat, tapi wa mimma razaqnahum yunfiqun, infakkan, sisihkan rezeki yang Allah berikan kepada kalian. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Makanya Masya Allah saya menyambut langsung ajakan Pak Haji Hendro nih untuk penggalangan dana. Bahkan di daerah-daerah sekitar Cianjur, teman-teman yang kita yang di sana, yang Kispa ya, Kispa itu Ustadz Ferry Nur sudah datang ke sana. Begitu pula dari teman-teman yang ormas-ormas yang lainnya datang ke sana. Yang tidak mampu ke sana minimal doa. Syukur-syukur bisa ngirimin rupiahnya. Insya jangan khawatir Pak, enggak bakal berkurang harta kita karena sedekah. Demi Allah, la yanqusu mal min sadaqah, enggak bakal berkurang harta kita karena sedekah kita. Bal yazdad, bahkan bertambah, bertambah dan bertambah. Saya punya pengalaman, saya mengasuh anak yatim sudah lebih dari 10 tahun di Pademangan ini. Ada 100 anak yatim. Alhamdulillah ya Allah, mereka orang-orang yang sayang dan cinta kepada anak yatim, yang ahli sedekah, rezekinya tambah berkah. Amin, amin. Yakin Pak? Yakin? Siapa yang ngasih rezeki kita? Siapa? Allah. Yang mencukupkan siapa? Allah. Makanya jangan lupa, Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Cukupkan kami dengan rezekimu yang halal. Demi Allah, orang yang rajin sedekah rezekinya berkah. Dan setiap hari ada 2 malaikat yang berdoa kepada Allah setiap pagi subuh. Allahumma a'ti mumsikan khalafan. Allahumma a'ti, yang ya Allah berikan pada orang-orang yang munfikan, orang-orang yang suka berinfak, munfikan, berikan khalafan, beri ganti ya Allah, beri ganti apa yang sudah ia keluarkan. Allahumma a'ti mumsikan talafan, berikan pada orang yang ini nih, mumsikannya begini nih, bakhil, pelit, medit, koret, merege, hese, ngasih aja susah. Berikan pada orang yang suka memberi, ganti, dan berikan pada orang yang tidak suka memberi, kehancuran. Ini serius Pak. Kalau kita punya usaha, apapun usaha kita, udah deh, kata Allah, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Orang beriman itu, orang yang bertakwa itu selalu berinfak dalam keadaan senang maupun susah. Lagi tajir dia berinfak, lagi minus juga tetap berinfak. Lagi senang dia berinfak, lagi susah juga berinfak. Jangan sampai aduh ya Allah, gua lagi susah nih, boro-boro buat sedekah makanannya susah. Justru ketika kita susah kita berinfak, itu akan lebih baik. Sekali lagi, ketika kita diberi oleh Allah ujian yang tidak enak, tentunya kita berharap kepada Allah. Jangan pernah berharap kepada selain Allah. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, hikmah di balik musibah ini, satu, perbanyak istighfar. Allah mengatakan, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab suatu kaum tatkala mereka rajin minta ampun kepada Allah. Astaghfirullah. Semua Rabbal baraya
astaghfirullah minal khataaya. Sama-sama. Astaghfirullah rabbal hidup di dunia hanya sementara, sekedar mampir sekejap mata. Jangan terpedaya, jangan terpesona, akhirat nanti hidup sebenarnya. Akhirat nanti tempat pulang kita. Astaghfirullah Rabbal baraya. Bapak Ibu sekalian, dalam Quran Allah katakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Infakkanlah apa yang sudah Allah berikan kepadamu sebelum datang kematian. Jangan sampai ketika malaikat Israel sudah akan mencabut nyawa kita, lalu dia mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, andaikan bisa engkau tunda kematianku ya Allah, jangan kau matikan aku sekarang ya Allah. Fa asaddaqa wa aku minas salin. Aku janji ya Allah, andaikan kau tunda kematianku, maka aku janji aku mau sedekah ya Allah. Aku akan jadi orang yang soleh. Kata Allah apa? Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah enggak mungkin menunda kematian seseorang kalau sudah tiba saatnya. Jadi andaikan ahli kubur nih bisa bangkit lagi nih, mereka cuma minta andaikan kami bisa dibangkitkan lagi seperti kita, maka apa permintaan mereka? Fa asaddaqo, aku janji mau sedekah. Wa aku minas shalihin, aku janji menjadi orang yang saleh. Kenapa? Karena memang harta yang kita sudah sedekahkan itu dia akan membela kita. Yang kita makan hari ini akan menjadi kotoran, betul? Ini kita makan di mana nih, warung nih yang enak-enak tuh, apa aja deh, besok-besok ntar sore udah jadi kotoran, betul? Yang kita pakai, yang kita simpan nanti jadi rebutan, Pak. Banyak orang tua yang meninggalkan harta, anaknya saling berbunuh-bunuhan, betul? Menjadi fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Yang kita simpan bisa jadi menjadi fitnah, jadi rebutan anak-anak kita. Yang kita infakkan itulah yang akan membela kita. Abu Bakar Siddiq itu luar biasa. Umar bin Khattab dia menginfakkan separuh hartanya, udah merasa wah hebat. Tapi Abu Bakar Siddiq seluruh hartanya diinfakkan. Kita belum bisa seperti Abu Bakar Siddiq, kita nggak bisa seperti Umar bin Khattab. Jadilah diri kita sendiri. Ya minimal ketika ada saudara kita yang terkena musibah, ayo ulurkan tanganmu, bantulah mereka. Demi Allah, mereka membutuhkan bantuan kita. Kalaupun tidak mampu dengan harta, minimal dengan doa. Kalau tidak mampu dengan doa, dengan tenaga kita turun ke sana. Kalau kita tidak mampu dengan doa, dengan tenaga, ya minimal kita menyuruh, meminta, menganjurkan untuk mereka yang sudah mampu untuk mengeluarkan, yaitu sedekah dan infaknya. Hari ini kita akan galang dana ya untuk itu ya. Bismillah. Langsung gimana? Bisa kita persiapkan untuk sudah ada tempatnya. Oh baik, alhamdulillah sudah ada tempatnya. Insyaallah Bapak-bapak sekalian, bismillah ya, niatkan ini infak pahalanya buat orang tua, boleh nggak? Boleh. Untuk ayah kita boleh, untuk ibu kita boleh. Saya niat sedekah buat orang tua saya niat sedekah buat ayah saya, buat ibu saya. Kita doakan, insyaallah pahala itu akan sampai. Kata Nabi, kalau kita sudah ditinggal orang tua kita, ada 6 hal yang bermanfaat untuk mereka. Di antaranya adalah antad'uwa lahuma, doakan mereka, mohonkan ampun pada Allah untuk mereka. Yang berikutnya adalah wa antasaddaqa lahuma, kau boleh sedekah untuk mereka.
Di samping mendoakan, memohon ampun untuk mereka, dan kau boleh bersedekah untuk mereka. Dan kalau ada rezeki, silakan yang mau membadalkan haji atau umroh pun boleh. Ya, silakan. Kalau memang rezekinya lebih banyak lagi, saya kepengen hajiin orang tua saya yang sudah meninggal dengan badal haji atau dengan badal umroh. Alhamdulillah mahasiswa kita yang di sana siap itu. Anak saya kebetulan sedang ada di Kairo, teman-temannya yang mereka sedang umroh, mereka juga melaksanakan umroh, badal umroh untuk siapa saja yang menitipkan. Itu bahagian dari bakti kita sama orang tua kita. Baik Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita bacakan Fatihah untuk seluruh korban bencana alam di Cianjur khususnya. Mudah-mudahan Allah catat mereka sebagai syuhada. Ya, salah satu orang yang meninggal syahid adalah yang tertimpa reruntuhan batu, itu syahid. Jadi insyaallah mereka adalah syahid. Ya, insyaallah kita doakan keluarga yang ditinggalkannya pun diberikan kesabaran. Yang sedang sakit, yang saat ini sudah berapa orang yang sakit, yang dirawat rumah sakit itu ribuan ya. Mudah-mudahan Allah segera berikan kesembuhan, Allah angkat penyakitnya, dan Allah ganti apa yang sudah hilang dengan yang lebih baik. Dan kita yang saat ini berada di Jakarta, perbanyak istighfar, perbanyak sholawat, perbanyak minta ampun pada Allah. Ya Allah, jangan kau hukum kami, jangan kau siksa kami karena dosa-dosa kami ya Allah. Perbanyak baca doa Nabi Adam, perbanyak baca doa Nabi Yunus, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Baca doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sama-sama, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan ingat pesan Nabi Muhammad SAW, man lazimal istighfar, siapa saja yang melazimkan istighfar, ja'ala likulli dhaikin makhrajan wa min kulli hammin farajan yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang memperbanyak istighfar setiap harinya, Allah berikan 3 hal kepadanya. Yang pertama, ketika dia diuji oleh Allah dengan sesuatu yang enggak enak, ya, dengan sesuatu yang sifatnya min hammin, Allah berikan jalan keluar bagi mereka. Yang kedua, kesedihannya diganti oleh Allah dengan kebahagiaan. Dan yang ketiga, Allah kasih rizki kepadanya tanpa duga-duga datangnya. Ayo amalkan istighfar setiap hari, habis tahajud, sebelum subuh, atau kalau tahajud yang nggak sempat habis subuh, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Coba sama-sama, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Lagi, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Dibaca ini 100 kali ya. Dan satu lagi, salawat juga 100 kali minimal. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu, sama-sama, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Apalagi besok kan hari Kamis ya, malam Jumat atau hari Jumat, perbanyak sholawat, minimal satu hari jangan kurangi 100 kali sholawat. Sholawat apa saja silakan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim ya Allah ta'ala an sadatina ashabi rasulillah ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Tiada henti-hentinya kami berdoa dan bermunajat kepadamu ya Allah, karena kami yakin Kau adalah Tuhan kami yang Maha Pengasih, Kau juga Tuhan kami yang Maha Penyayang. Kasihani kami ya Allah, sayangi kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Rabb,
Ampunilah dosa kedua orang tua kami, dosa ayah dan ibu kami, dosa suami, istri dan anak-anak kami, kakak dan adik kami, guru-guru kami ya Allah, saudara-saudara kami ya Allah, baik mereka yang masih hidup apalagi yang sudah wafat. Ya Rabb, jangan kau hukum kami, jangan kau siksa kami, jangan kau azab kami karena dosa-dosa kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tub alaina ya Allah innaka tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah taubat kami sebelum datang kematian kami. Rahmati kami ketika Engkau wafatkan kami. Mudahkan kami dalam sakaratul maut. Wafatkan kami dalam badan husnul khatimah. Jadikan sisa umur kami ini ya Allah menjadi ladang amal soleh bagi kami ya Allah. Untuk saudara kami yang sedang terkena musibah, terutama saudara kami yang berada di Cianjur ya Allah, kami mohon berikan pahala kepada mereka ya Allah atas musibah yang menimpa mereka ya Allah, dan ganti apa yang sudah hilang dengan yang lebih baik ya Allah. Berikan kesabaran, ketawakalan kepada mereka ya Allah. Kami yakin di balik kesulitan pasti akan datang kemudahan. Mudahkan ya Allah urusan kami dan urusan mereka ya Allah. Allahumma yassir umurana wa umurahum. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu sa'ba idza syi'ta sahla. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wadkhilna al jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Allahul muwaffiq ila qawmit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.